Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fadilah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Mengenai sejarah perkembangan sosiologi pendidikan, sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte. Maka dari itu dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia lahir di Montefiore tahun 1798. Ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte membagikan sosiologi atas statistika sosial dan dinamika sosial, dan sosiologi mempunyai ciri-ciri, yaitu di sini terdapat ada 4 poin. Yang pertama itu bersifat empiris, yang kedua bersifat teoritis, yang ketiga bersifat kumulatif, dan yang keempat bersifat nenotis, seperti itu. Dan pada tahun 1966, Kloeman menyampaikan laporan penelitian tentang kesenjangan penyediaan fasilitas pendidikan. Ternyata orang makin melihat bahwa sumber ketimpangan itu sebagai halnya yang terletak di luar sekolah. Kesadaran ini menyebabkan orang sanksi terhadap peran sekolah untuk dapat menciptakan keadilan yang cukup besar. Selanjutnya pada tahun 1967 di Indonesia telah disusun kurikulum pendidikan guru. Esti Pembriarto mengusulkan agar sosiologi pendidikan dicantumkan dalam kurikulum jurusan didaktik dan kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta. Usul Pembriarto diterima pada tahun yang sama. Mata kuliah sosiologi pendidikan diberikan. Ditinjau dari usianya, lapangan penelitiannya, serta struktur dan prosesnya, sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang masih sangat mudah. Ilmu ini makin lama makin berkembang menuju kepada statusnya yang lebih pasti dan memiliki lapangan penelitian tersendiri. Berlanjut pada tahun 1970 di Inggris diadakan konferensi oleh British Sociological Association yang berlangsung di Durham yang membawa harapan baru. Setahun kemudian, MFD Young menerbitkan sebuah bunga rampai, yaitu Knowledge and Culture, yang di dalamnya terkandung 2 makalah yang disampaikan dalam konferensi British. Dari uraian tersebut, di atas dapat dipahami bahwa sosiologi pendidikan baik dilihat dari sudut usia, lapangan penelitian, maupun dari sudut struktur dan prosesnya, merupakan disiplin ilmu yang masih muda. Namun demikian, para ahli optimis bahwa sosiologi pendidikan secara bertahap dan sedikit demi sedikit akan berkembang dari statusnya yang belum pasti menuju status yang lebih pasti, yaitu menjadi disiplin ilmu yang otonom dan memiliki lapangan penelitian khusus. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, sosiologi pendidikan merupakan pengembangan dari 2 disiplin ilmu yang sudah mapan, bahkan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat modern, yaitu sosiologi dan pedagogik. Terus yang kedua, lahirnya sosiologi pendidikan tidak pernah dipaksakan dan direkayasa, tetapi lahirnya dari kebutuhan kehidupan masyarakat modern. Terus ada yang ketiga, yaitu sosiologi sangat dibutuhkan sekali oleh pendidik dan pendidikan, tidak pernah surut, mundur, dan diabaikan. Dan yang keempat, ada sosiologi pendidikan sejalan dengan fitrah manusia, dan manusia semakin lama semakin berkembang. Terus ada yang terakhir, yaitu alasannya perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mencapai kemajuan akan melahirkan disiplin ilmu pengetahuan yang baru. Nah, terus di sini juga ada menurut Bauman, di sini membagi perkembangan sosiologi dalam 4 fase. Dan untuk fase pertama, yaitu di mana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama secara filsafat umum, terutama tentang negara, hukum, dan moral yang tersimpul dalam kaidah-kaidah etik atau keagamaan. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sejarah atau filsafat sosial. Di antara filsuf-filsuf yang membicarakan tentang kemasyarakatan adalah Plato, contohnya dalam bukunya berjudul Politeia atau Republik, yang mengatakan bahwa negara harus memelihara keadilan sebagai kewajiban yang tertinggi. Selanjutnya Aristoteles dalam bukunya berjudul Politeia mengatakan bahwa negara harus mewujudkan nilai-nilai
nilai-nilai susila dalam masyarakat. Sedangkan menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum duniawi yang dijamin pelaksanaannya oleh negara itu berasal dari hukum Tuhan yang didukung dan dilindungi oleh gereja. Karena itu menurut kodratnya negara harus tunduk kepada gereja. Jadi kekuatan duniawi harus tunduk kepada kekuasaan rohaniah. Begitu. Berlanjut kita ke fase yang kedua, yang mana ini merupakan pada fase ini timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata atau empiris, bukan hanya hasil renungan saja, dan memisahkan alam pikiran secara lambat laun dari ajaran gereja. Salah seorang tokoh fase ini adalah Machiavelli yang berpandangan realis. Menurut pendapatnya, negara harus terpisah dari gereja. Untuk mewujudkan cita-cita ini, maka segala cara harus ditempuh. Selanjutnya, Thomas Hobbes mengatakan bahwa yang menggerakkan manusia itu adalah hasrat untuk mempertahankan diri dan memperbaiki kehidupan sebagai perwujudan yang wajar dari keakuan atau egoisme. Nah, di sini ada sosiologi pada fase ketiga, merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom. Orang mengatakan bahwa Comte adalah bapak sosiologi karena ialah yang pertama kali mempergunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Sedangkan Saint-Simon dianggap perintis jalan bagi sosiologi. Ia bermaksud membentuk ilmu yang disebut psikopolitiki. Revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis menimbulkan keadaan masyarakat yang baru, kehidupan kenegaraan dan ekonomi bersifat massal. Banyak segi-seginya yang tak tetap, sehingga Saint-Simon bermaksud mengorganisasikan keadaan masyarakat itu menjadi suatu bentuk pergaulan hidup yang lebih sempurna. Dengan ilmu tersebut, Saint-Simon dan juga Comte mengambil rumusan dari Turgot pada tahun 1726 sampai 1781. Sebagai orang yang berjasa terhadap sosiologi, ia mengambil bagian penting dalam pertumbuhan filsafat positivisme yang nantinya merupakan metode untuk menyusun sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu sosiologi pada fase keempat. Ciri utama pada fase ini adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian metode-metode sosiologi yang khusus. Tokoh-tokoh atau pelopor sosiologi yang otonom dalam metodenya ini berada pada akhir abad 18 dan awal 19, antara lain adalah ada Fichte, terus Novalis, ada Muller, Hegel, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai sejarah perkembangan sosiologi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.